Salam sejahtera bagi kita semua dan salam hormat bagi Ibu Ida sebagai dosen pengampu di mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia. Jadi di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jenis-jenis wacana yang beranggotakan ada 2 orang, yaitu saya sendiri sebagai Octavianus Nathanael Ribu dan ada teman saya yaitu Aditya Dwi Erlangga. Jadi dari kelompok kami akan menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan wacana, dan yang kedua apa saja jenis-jenis wacana, dan yang ketiga apa fungsi dari setiap jenis wacana. Jadi kita masuk ke pengertian wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap dan tertinggi dalam hierarki kebahasaan yang tersusun atas rangkaian kalimat yang saling berkaitan dan membentuk makna yang utuh. Wacana tidak hanya dipahami sebagai kumpulan kalimat, tetapi juga sebagai suatu kesatuan yang memiliki hubungan makna dan keterkaitan bentuk sehingga dapat dipahami secara menyeluruh dan oleh pembaca atau pendengar. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis dan ciri-ciri wacana. Jadi yang pertama, wacana narasi. Jadi wacana narasi adalah jenis wacana yang bertujuan untuk menceritakan suatu rangkaian peristiwa atau pengalaman secara kronologis sehingga pembaca dapat mengikuti alur kejadian dan dari awal hingga akhir. Jadi ciri-cirinya yang pertama, mengandung urutan waktu yang jelas, dan yang kedua, terdapat tokoh, peristiwa dan alur cerita, dan yang keempat, menggunakan kata kerja tindakan, dan yang terakhir sering menggunakan kata penghubung waktu. Kemudian setelah itu dan akhirnya. Wacana yang kedua yaitu deskripsi. Jadi wacana deskripsi ini adalah wacana yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek. Jadi suatu objek, tempat, suasana atau keadaan secara rinci. Jadi sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasakan apa yang digambar oleh penulis. Ciri-cirinya ada 4. Yaitu yang pertama, menggambarkan objek secara rinci dan jelas, dan yang kedua, menggunakan kata sifat dan frasa deskriptif, dan yang ketiga, melibatkan panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya, dan yang terakhir yang keempat, bersifat statis, tidak menekankan perkembangan waktu. Dan yang ketiga yaitu wacana eksposisi. Wacana eksposisi ini adalah wacana yang bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan, atau memberikan informasi tentang suatu topik secara jelas dan sistematis agar pembaca memperoleh pengetahuan atau pemahaman yang baru. Ada ciri-cirinya juga, yaitu yang pertama, bersifat informatif dan objektif, dan yang kedua, menjelaskan suatu konsep atau proses, dan yang ketiga, menggunakan bahasa baku dan logis, dan yang keempat, didukung oleh fakta atau data. Dan poin yang keempat yaitu wacana argumentasi. Wacana argumentasi ini adalah wacana yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar mengenai suatu pendapat atau gagasan dengan cara menyajikan alasan, bukti, dan data pendukung. Ciri-cirinya ada 4, yaitu mengandung pendapat atau tesis, dan yang kedua disertai alasan dan bukti yang mendukung, dan yang ketiga menggunakan data, fakta, atau contoh logis, dan yang keempat bersifat meyakinkan. Dan yang kelima yaitu wacana persuasi. Jadi wacana persuasi adalah wacana yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca agar mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Jadi ciri-cirinya yang pertama bersifat ajakan atau bujukan, dan yang kedua menggunakan kata-kata persuasif, dan yang ketiga dapat memanfaatkan emosi pembaca, dan yang keempat bertujuan mengubah sikap atau tindakan. Itu yaitu jenis-jenis dan ciri-ciri wacana. Dan yang selanjutnya itu ada fungsi wacana, akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke fungsi wacana. Yang pertama, fungsi wacana narasi. Wacana narasi berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman secara runtuh sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami alur kejadian dengan jelas.
Fungsi utama wacana ini adalah memberikan gambaran tentang suatu kejadian dari awal hingga akhir secara kronologis. Yang kedua, fungsi wacana deskripsi. Wacana deskripsi berfungsi untuk menggambarkan suatu objek, keadaan, atau suasana secara rinci dan jelas. Tujuan utamanya adalah agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan langsung apa yang dijelaskan oleh penulis. Yang ketiga, fungsi wacana eksposisi. Wacana eksposisi berfungsi untuk memberikan penjelasan atau informasi secara jelas, logis, dan sistematis kepada pembaca. Fungsi utama wacana ini adalah menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu topik tertentu. Yang keempat, fungsi wacana argumentasi. Wacana argumentasi berfungsi untuk meyakinkan pembaca atau pendengar terhadap suatu pendapat atau gagasan. Fungsi utama dari wacana ini adalah mempengaruhi cara berpikir pembaca melalui penyajian alasan, bukti, dan data yang logis. Yang kelima, fungsi wacana persuasi. Wacana persuasi berfungsi untuk mempengaruhi, mengajak, atau membujuk pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Fungsi utama wacana ini adalah membangun sikap, pendapat, atau perilaku pembaca.